Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Ini yang terakhir. Cucu komodo mengkeret jadi kadal. Tak lesat digulai biarpun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, dijamin bukan tauladan kelas negarawan. Terima kasih, selamat siang. Segera kita menikmati lagu Encik Krishna dari Jogja. Jarji, Jarbeh, Ganjar Siji, Ganjar Kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik dari Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, Butet Kartarejasa itu menuai begitu banyak kritik, bahkan hujatan, akibat monolognya yang dinilai kurang elok dan seperti buzzer rupiah. Di acara PDIP kemarin di Gelora Bung Karno pada saat ulang tahunnya Bung Karno, bertepatan dengan ulang tahunnya Bung Karno. Kira-kira begitu acaranya, dan di panggung megah PDI Perjuangan ia menyampaikan sepertinya pujian untuk Ganjar Pranowo, tapi kritik pedas dan sindiran kepada Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Meskipun nama-namanya tidak disebutkan, tetapi publik langsung punya kesimpulan bahwa monolog Butet itu dianggap tendensius mengangkat satu capres dan menyerang dua capres yang lain, dan itu sudah menjadi rahasia umum di ruang publik karena publik mudah menyimpulkan seperti itu, seperti di video yang telah banyak beredar. Jadi pantun si Pandir itu tidak menunjukkan kelas Mas Butet sebagai budayawan yang dulu pernah banyak dikagumi. Jadi definisi budayawan itu adalah orang yang berkecimpung di dunia kebudayaan atau memiliki pengetahuan tentang kebudayaan. Nah, acting atau peran atau monolog Mas Butet ketika di Gelora Bung Karno kemarin itu, ia memang tidak sedang 100% menjadi budayawan. Kalau menurut Iswan Channel ya begitu. Jadi memahami Mas Butet di panggung GBK kemarin dan menyampaikan monolog itu tidak boleh, ya tidak layak menggunakan parameter budayawan ketika saya menonton berulang-ulang monolog itu. Jadi Mas Butet ketika menyerang dua capres dan mengangkat yang lain, dia tidak bertindak sebagai budayawan. Dia mirip seperti politisi yang sudah berpihak, ya, bahwa preferensi dia adalah Ganjar Pranowo, dan ia tidak menyukai bahkan menyerang dua capres yang lain. Itu mudahnya seperti itu. Tapi jadi kalau misalkan ia mengatakan seperti itu dan kita anggap sebagai budayawan, yaitu salah besar, ya salah besar. Kira-kira begini, ketika ada seorang ilmuwan, ia tidak lagi bersikap objektif
terhadap pendapatnya, maka ia sedang tidak bertindak sebagai ilmuwan. Ya, sama halnya misalkan ketika Pak Jokowi nampak berpihak, maka kita tidak boleh memahami ia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang bersikap netral. Ia sedang menjalankan fungsinya sebagai politisi yang ingin melanggengkan kekuasaannya, kira-kira gitu. Nah, Mas Butet juga sama, ya. Kita nggak boleh menganggap Mas Butet itu budayawan murni ketika ia menyampaikan monolog di GBK itu. Ia sepertinya bertindak sebagai tim suksesnya Ganjar Pranowo gitu, ya. Karena memang di beberapa kali kesempatan terkait dengan Mas Anies, ya pengkritik keras Mas Anies, ya. Di beberapa kesempatan juga ia nampak kurang sreg dengan Pak Prabowo, which is sebagai warga negara itu sah-sah saja. Menjadi tidak sah ketika ia menyampaikannya secara terbuka di acara sebuah partai. Makanya tak heran, ya, tokoh elit PDIP Mas Jarod Saiful Hidayat itu walaupun jedanya terlalu lama, ya, mestinya ketika acara dan monolog itu dia sampaikan, PDIP langsung bersikap tuh. Tapi karena jedanya lama, terlanjur masyarakat menyimpulkan bahwa ini memang didesain oleh PDIP menampilkan Mas Butet dengan substansi monolog yang menyerang seperti itu dan menuai hujatan. Walaupun kemudian diklarifikasi Mas Jarod Saiful Hidayat itu bahwa ya itu kurang elok dan ia menyayangkan, apalagi disampaikan di bulan acaranya Bung Karno yang memegang teguh persatuan gitu. Ya, tapi walaupun telat ya lebih baik, bahwa memang monolog Butet itu ya suka-sukanya Mas Butet sendirilah, kira-kira begitu. Cuma PDIP menyayangkan kenapa itu disampaikan dengan menggunakan dan memanfaatkan serta mengeksploitasi kemegahan acaranya PDIP. Nah, itu yang disayangkan. Sementara Gus Coy dari Nasdem ya menyebut ya itu sudah seperti atau mirip buzzer RP gitu. Karena memang tidak nampak kearifan wisdomnya seorang budayawan di situ, ya. Yang ada itu kesannya kan membelah persatuan, mempolarisasi kelompok masyarakat, atau mendorong ujungnya itu ya polarisasi di tengah masyarakat kita. Jadi mudah-mudahan itu disadari oleh Mas Butet, walaupun di beberapa kesempatan ia nampak tidak merasa itu salah gitu, dan terus membenar-benarkan bahwa yang dia lakukan itu ya itu benar, itu adalah fakta, ya kan. Tapi memang ya sebaiknya Mas Butet mengevaluasi diri gitu, mengevaluasi diri kembali apakah memang sebagai budayawan ia arif dan bijaksana menyampaikan hal seperti itu, apalagi dengan memanfaatkan panggung PDIP gitu. Bahwa kemudian Mas Butet punya preferensi kesukaan kepada Mas Ganjar Pranowo, ya itu sesuatu yang wajar saja. Tapi ketika Mas Butet yang dianggap orang dan dikagumi orang sebagai budayawan, tapi bersikap agak tidak terlalu berbudaya, ya secara otomatis sematan budayawannya itu ya perlu dikaji kembali oleh masyarakat luas. Jadi memahami Mas Butet dalam dunia politik di panggung PDIP ya harus seperti itu gitu. Ia sedang tidak bertindak sebagai budayawan, karena budayawan itu pasti menjunjung tinggi kritik yang berbudaya dan tahu tempat. Nah, Mas Butet itu gagal, ya.
bertindak sebagai budayawan yang berbudaya, karena temanya ya terlalu tendensius, tempat yang dipilih juga tidak tepat, tidak menghormati penyelenggara acara dengan cara menyerang pihak lain di panggung tersebut. Kira-kira demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dari Iswan Channel. Terima kasih.